cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk tetap berta'abbudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada video sebelumnya saya telah memperlihatkan dan telah menayangkan tentang pembelaan dua orang dosen, di mana dosen itu memberikan pembelaan yang begitu luar biasa, ya, mati-matian terhadap Panji Gumilang, terhadap Al Zaitun, ya karena memang mereka di situ adalah ternyata tenaga-tenaga pengajar yang diminta untuk mengajar di perguruan tinggi Islamnya di Al Zaitun tersebut, sehingga pantas dan wajar mereka mempertahankan dan membela mati-matian apa yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Walau pada akhirnya dia dipermalukan, ya, dalam perdebatan itu dipermalukan karena memang argumentasinya begitu dangkal, ya, kalau lihat dari pemaparannya sangat dangkal dan mudah dipatahkan, mudah dibantah begitu ya. Sehingga ya bahasa lainnya tuh dia dipermalukan di situ. Ya, dan itu dilihat oleh seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara, tidak hanya dua orang dosen itu, saudara, kita kenal siapa itu Ali Mukhtar Ngabalin. Ya. Dia adalah tenaga ahli utama KSP, ya, di istana. Dan ternyata Ali Mukhtar Ngabalin pun ikut memberikan respon dan pembelaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang, mengatasnamakan pondok pesantrennya Al Zaitun, ya, yang begitu viral beritanya. Nah, seperti apa pembelaan dari Ali Mukhtar Ngabalin terhadap Panji Gumilang? Sama-sama kita saksikan, saudara. Ya, mudah-mudahan siaran kita ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kalian mau ambil itu Az-Zaitun, ambil saja, ya. Pakai cara-cara yang bermoral, ya, nggak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang dan lain-lain. Cara-cara ini lazim, ini kita ketahui. Kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah, tapi jangan menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim. Nenek moyangmu semua itu bilang gitu. Iya. Makanya saya ikuti juga tadi, Syafa, sewa bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko,
menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Gitu ya. Jadi selesaikan saja itu. Nggak ada cerita orang di sana. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun. Dibangun berpuluh-puluh tahun ini Az-Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Az-Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Az-Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Jadi saya mau bilang, Safa, mudah-mudahan ada yang nonton deh, ya, nonton televisi ini, bahwa jangan nuduh-nuduh orang macam-macam. Ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu. Ya, nggak usah saya ini bekas pesantren dan pernah memimpin pondok pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya cara orang mengelola pondok pesantren itu. Nggak usah nuduh-nuduh lagi presiden di belakang, istana, pemerintah, Pak Muldoko dan macam-macam. Makan itu, kalau kamu ambil itu Az-Zaitun, ambil aja, nggak usah banyak nuduh-nuduh orang. Baik, apakah ada rencana untuk melaporkan pihak-pihak yang sudah menyampaikan tuduhan tersebut, Bang Abalin? Enggak, biar aja dia puas. Siapa-siapa yang nuduh-nuduh itu biar aja puas. Biar kau puas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian semua. Ya, supaya kalian lebih baik lah, gitu aja. Baik, lalu terkait tuduhan atau yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun yang menyebut ada sejumlah tokoh-tokoh termasuk dari istana yang pernah datang ke Ponpes Al-Zaitun, artinya itu tidak benar ya, Bang Abalin? Oh, bukan tidak benar, benar. Orang saya juga bola-balik di situ. Kemudian, kan ini bukan baru pertama kali ini. Iya. Yang namanya pejabat datang ke pondok pesantren itu kan bukan baru pertama kali. Berkali-kali setiap pada zamannya, setiap pada periode siapa orang memimpin. Karena memang pondok ini pondok baik, pondok yang mendidik orang, anak-anak. Masa depan anak-anak itu baik. Pesantren yang begitu besar, maju, umat mempercayakan uangnya untuk bisa membantu mendirikan pondok pesantren begitu hebat dan besar. Jadi tidak apa-apa kan? Iya. Di mana salahnya? Kenapa begitu sirik sekali orang-orang? Gitu. Baik. Ya, saudara, sudah kita saksikan bagaimana Ali Mukhtar Ngabalin penuh dengan emosional. Dia memberikan pembelaan terhadap apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Panji Gumilang, begitu ya, saudara. Saya tidak tahu apa yang ada dalam benaknya Ali Ngabalin ini ya, berkaitan dengan ucapan dan pembelaannya terhadap Panji Gumilang. Saya nggak habis pikirnya begini, apakah dia tidak menonton apa yang sudah beredar di media sosial, bahkan di televisi, begitu ya. Rasanya tidak mungkin seorang Ngabalin tidak tahu dengan apa yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, tidak tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Panji Gumilang. Dengan mudahnya dia menyatakan pembelaan, mengungkapkan kesepakatan dirinya atau pro dia dalam hal ini terhadap apa yang sudah dilakukan Panji Gumilang dengan berbagai macam bentuk argumentasi yang dia sampaikan tadi. Ya, sebetulnya satu sisi saya sih juga tidak heran kalau sifat dan wataknya Ngabalin ini seperti ini, karena memang dia diibaratkan orang itu seperti apa ya, bunglon gitu ya. Ya tergantung dengan kondisi dan keadaan, nanti kemana dia mendekat, ke sana dia berpijak. Ya ibarat pepatah yang lain juga mengatakan seperti air di daun talas, di atas daun talas. Meski dia tidak mengatasnamakan pemerintah perbicaraannya, tapi status dia sebagai tenaga ahli utama KSP itu sedikit banyaknya atau mau tidak mau, rela tidak rela, ya, itu dia mewakili
daripada mengatasnamakan negara itu gitu. Dia berbicara itu. Makanya itu yang saya katakan tadi. Apakah dia tidak menonton media sosial, televisi? Perkara ini sudah sebegitu klimaks gitu ya, sudah sampai pada titik puncak klimaks sampai menyibukkan dan merepotkan tidak saja di kalangan bawah rakyat jelata, tapi sampai kepada tahap ataupun taraf pejabat-pejabat tinggi negara. Sudah banyak yang direpotkan dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Lalu dia dengan serta-merta dengan mudah saja memberikan pembelaan, membackup seolah-olah orang yang menyerang Panji Gumilang dan mempermasalahkan Panji Gumilang dengan apa yang sudah dilakukannya, itu seolah-olah melakukan tindakan kotor begitu, melakukan makar terhadap pondok pesantren Al Zaitun itu, seolah-olah seperti merampok dan mau merampas. Padahal apa yang sudah dilakukan oleh Panji Gumilang ini sudah meresahkan, membuat gaduh, terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat, ya, di tengah-tengah umat Islam khususnya dalam hal ini. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Panji Gumilang tersebut, apakah itu tidak menjadi satu pertimbangan bagi Ali Mengabalin begitu ya, sehingga dia dengan mudah melakukan pembelaan itu? Kita tidak mempermasalahkan Panji Gumilang itu alumni Gontor, tidak mempermasalahkan itu. Tetapi ajaran-ajaran apa yang dia ucapkan, apa yang dia tampilkan, ya, sudah menampilkan bentuk penyimpangan-penyimpangan dan penyesatan-penyesatan. Tidak sedikit apa yang dia tampilkan itu menimbulkan kegaduhan dan keluar dari koridor syariat Islam itu sendiri. Sehingga ini menimbulkan kegaduhan sekali lagi di tengah-tengah umat. Ya. Bahkan kalau seandainya mau dikaitkan dengan alumni Gontor, meski sebetulnya bukan itu permasalahannya. Justru ini sangat disayangkan. Seorang yang alumni Gontor, kita tahu bagaimana kualitas dan kredibilitasnya Gontor. Seorang alumni Gontor memiliki pola pemikiran dan pola penyimpangan di dalam menjalankan syariat Islam. Bahkan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran birra'i, dengan hanya akal, modalnya akal dan mengikuti hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan konteks dan koridor penafsiran ayat yang benar, gitu ya. Tidak sesuai dengan ketentuan dan kaedah-kaedah ilmu tafsir itu sendiri. Tidak sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan ulumul Qur'annya. Dan itu nyata, terbukti begitu. Ya. Bahkan kalau andai saja itu kalau tidak terbukti, tidak mungkin MUI turun tangan dan bahkan ingin mencoba meluruskan begitu. Bukan bermaksud merebut, bukan merampok, tapi ingin memperbaiki itu. Ya, ini salahnya Ngabalin itu di situ. Kalau rasanya apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu tidak menyimpan dan tidak menyesatkan, tidak mungkin MUI itu akan mengeluarkan banyak ucapan, fatwa dan segala macam klaim dan penilaian. Itu tidak mungkin. Ini justru karena sudah menyimpang, sudah keluar dari koridor konteks ketentuan syariat Islam, makanya itu perlu diproses. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran seharusnya bagi Ali Ngabalin gitu ya. Dia sebagai tenaga utama di dalam KSP harusnya berpikir lebih jernih. Tidak dengan cara begitu dia memberikan satu ungkapannya. Tidak dengan begitu caranya gitu ya. Sudah banyak saksi dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini adalah satu penyimpangan, satu kesesatan. Banyak kaki tangannya alumni-alumni yang dari sana, ya meski ada yang mengatakan selama mereka di sana tidak pernah diajarkan yang nyeleneh begitu ya, karena memang mungkin itu bukan orang dalam begitu, memang santri-santri yang datang dari luar dan diajarkan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang ada. Tapi di bahagian lain tidak sedikit juga orang dalam yang mengungkapkan dan membuktikan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam itu. Bahkan berapa banyak yang tadinya anggota kaki tangan dari Panji Gumilang, setelah dia bertobat keluar dari organisasi NII-nya, tidak lagi menjadi
kaki tangan Panji Gumilang, mereka bersaksi dan membuka apa yang terjadi di sana. Ya, membuka fakta dan data yang sebenarnya. Apakah ini tidak menjadi satu pertimbangan dan perhatian bagi Ali Mukhtar Ngabalin begitu ya? Nah, itu yang tidak habis pikirnya saya sampai di sana ini. Bagaimana pemahaman Panji Gumilang itu terhadap Al-Qur'an begitu nyeleneh. Bahkan dia berani mengatakan Al-Qur'an itu bukanlah firman Tuhan atau bukanlah kalam Allah, bukanlah firman Allah. Nah, ini kan sudah jauh sesat dan menyesatkan. Jadi berkaitan apa yang disampaikan oleh Ali Mukhtar Ngabalin, sangat disayangkan seorang Ali Mukhtar Ngabalin juga memberikan penilaian demikian, pembelaan mati-matian, bahkan menuduh balik atau menyerang kembali orang-orang yang memperkarakan Panji Gumilang. Jadi seolah-olah dia membackup Panji Gumilang. Dan di situ dia tadi juga mengatakan dia sendiri sudah sering keluar masuk di Al Zaitun itu sendiri. Jangan-jangan selain Pak Muldoko yang disinggung-singgung, dia juga mungkin bahagian dari salah seorang yang membackup atau yang membackingi dari Al Zaitun itu sendiri. Ya jangan-jangan demikian. Begitu tuh. Jadi terserah kepada saudara semua memberikan penilaian terhadap apa yang diutarakan oleh Ali Mukhtar Ngabalin ini. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.